Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada video presentasi mengenai rangkuman materi mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Prima Yulianti. Nah, ini ada 6 materi yang akan kita bahas. Kita masuk pada materi pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. MSDM adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk perusahaan dalam pencapaian tugasnya. Tujuannya, unsur manajemen yaitu ada man, money, method, material, mesin, dan market. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses manajemen SDM ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu terbagi dua, yaitu job description and job specification. Job description yaitu uraian dari pekerjaan. Penyediaan SDM yaitu bisa dilihat dari dua, yaitu merekrut dan juga seleksi. Merekrut itu mengambil orang lain untuk memenuhi syarat untuk melamar pada pekerjaan dibuka. Merekrut itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Seleksi yaitu tenaga kerja yang akan dipilih yang digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, pengembangan SDM ada dua, yaitu pelatihan dan pengembangan. Nanti hasil dari pelatihan dan pengembangan itu yaitu evaluasi kerja. Jadi setiap pekerja itu ada hasil dari evaluasi kerjanya. Nah, yang keempat yaitu pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM itu dapat dicontohkan menjadi dua, yaitu kompensasi dan tunjangan. Tunjangan itu tunjangan waktu tidak bekerja seperti cuti, tunjangan asuransi, dan pelayanan karyawan. Nah, mengoptimalkan SDM yaitu promosi, demosi, dan transfer. Promosi yaitu naik jabatan, demosi yaitu penurunan, yang ketiga itu transfer, pemindahan tenaga ke bagian lain. Nah, teori motivasi yaitu fisiologi, ada 5, fisiologi, keamanan, diterima orang lain, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Nah, nomor 2 itu pemasaran. Pemasaran itu beda dengan penjualan. Kalau pemasaran, targetnya itu pasar, orang atau customer, sedangkan kalau penjual cuma produk atau jasa. Kalau fokusnya memuaskan kebutuhan customer, sedangkan fokus dari penjual itu menjual produk. Makanya jangka waktu dari pemasar panjang, jangka waktu dari penjual itu pendek. Nah, perbedaan marketing dulu dan sekarang yaitu kalau dulu itu making a sell, telling and selling, kalau sekarang itu satisfying customer need, memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, komponen pemasaran yaitu produk, price, harga, place, penempatan, yaitu dari produser, agen, ke wholesaler, retailer, dan customer. Nah, yang keempat yaitu permission, terus people, terus proses, dan physical evidence. Physical evidence itu bukti fisik dari perusahaan kita kepada customer. Contohnya itu produk itu juga physical evidence. Yang kedua yaitu seperti kantor atau pabrik. Nah, konsep 7M seperti mission, misi, market target, message, media, mix, baru promosi itu sangat penting bagi perusahaan. Terus money dan measurement, pengukuran efektivitas promosi. Yang ketiga yaitu manajemen produksi dan operasi. Operasi dan produksi itu hampir sama. Jadi inti dari produksi dan operasi itu yaitu untuk menghasilkan barang jadi dari inputnya nanti ditransformasi menjadi output. Output yaitu dapat berupa barang atau jasa. Pentingnya manajemen produksi yaitu 70-80 perusahaan itu di bawah kendali manajemen operasi. Yang kedua itu bertanggung jawab terhadap penggunaan aset perusahaan. Yang ketiga itu pengeluaran biaya paling banyak. Nah, tipe-tipe proses produksi yaitu proses ekstraktif, analisis, sintesis, dan perubahan atau fabricating. Ekstraktif itu mengambil dari alam. Contoh pertanian, kalau analisis itu bahan mentah menjadi dua. Contohnya minyak bumi yang diolah menjadi oli, bensin. Kalau sintesis, beberapa bahan mentah dijadikan suatu produk. Contoh obat-obatan yang kita konsumsi. Yaitu kalau fabricating, bahan baku yang diubah bentuk, cuma bahan baku tersebut diubah bentuknya, seperti kayu yang diubah jadi kursi atau meja, seperti seperti kain yang diubah menjadi baju. Nah, metode produksi itu sebenarnya ada beberapa, yaitu metode job shop, metode batch, dan metode flow. Dapat dilihat di PPT-nya. Nah, tugas manajer itu manajer produksi dan operasi, menyusun perencanaan produksi. Yang kedua, menjaga kelancaran proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mewujudkan proses produksi dan efektif dan efisien, menghasilkan produksi yang terstandarisasi dan berkualitas. Berkualitas maksudnya itu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Nah, produktivitas dan efisiensi
Itu dapat dilihat dari pengukurannya. Kalau pengukuran produktivitas dari output yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan. Kalau sedangkan efisiensi, jumlah waktu pengerjaan tugas dibagi jumlah stasiun kerja dikali waktu. Nah, nomor 4, sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Jadi sistem informasi manajemen itu intinya sistem informasi itu intinya adalah data-data yang dikumpulkan dari kebutuhan harian, terus manajemen dan kegiatan-kegiatan perusahaan dibentuk menjadi laporan-laporan yang diperlukan nantinya. Nah, informasi itu akan berguna jika mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam sistem informasi manajemen itu ada dua hal penting, yaitu informasi dan data. Informasi itu dikatakan penting ketika dia dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu siklus informasi, kualitas informasi, dan nilai informasi tersebut. Siklus informasi mulai dari data mentah menjadi hasil tindakan, sedangkan kualitasnya yaitu akurat, yaitu sesuai dengan fakta, tepat waktu, dan relevan, berkesinambungan antara fakta. Kalau nilainya itu completeness, kelengkapan, auditability, dan reliability atau kenyataan. Nah, sedangkan data, fakta yang dikumpulkan dari pengukuran dan pengamatan. Data itu adalah input dari informasi, sedangkan informasi adalah outputnya. Gitu. Nah, fungsi akuntansi analisis keuangan. Fungsi akuntansi itu penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta, dan kekayaannya. Fungsi akuntansi itu hasilnya adalah laporan keuangan. Apa sih guna laporan keuangan tersebut? Yaitu untuk mengambil keputusan, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik, salah satu kewajiban jika ingin kita go publik atau sampai ke bursa saham, itu untuk pihak ketiga, kreditur, dan investor, terus untuk menentukan besarnya pajak. Pengguna informasi akuntansi itu ada 2, eksternal dan internal. Kalau pihak internal itu contohnya manajer bisnis untuk mengambil keputusan, dan owner. Kalau pihak eksternalnya itu karyawan, investor, petugas pajak, dan badan hukum pemerintah. Bidang akuntansi secara umum itu dibagi menjadi yaitu akuntansi keuangan, pemeriksaan, biaya, manajemen, perpajakan, dan pemerintah. Kategori akuntansi itu dibagi menjadi 4. Akuntansi publik yang memiliki izin untuk menjadi akuntan publik atau akuntan masyarakat. Akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, contohnya itu dosen atau guru. Laporan keuangan itu dibagi 3, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca itu tentang merinci aktiva, pasifa, dan modal perusahaan. Kalau laporan laba rugi itu catatan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Kalau laporan arus kas itu intinya yaitu mencatat laporan kas masuk dan kas keluar. Nah, anggaran itu sangat penting ya. Anggaran itu dicatat dalam suatu periode. Fungsi anggaran itu membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan internal, terus untuk menyusun kinerja mingguan bulanan. Klasifikasi rasio keuangan itu ada 3, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas atau keuntungan, terus rasio aktivitas, rasio efektivitas, apakah perusahaan itu menggunakan sumber dayanya itu secara efektif atau tidak. Nah, yang keenam yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu fungsinya yaitu penentuan investasi jangka panjang, mendapatkan dana untuk membayar, yang itu memimpin kegiatan keuangan harian. Modal itu terbagi menjadi 2, modal jangka pendek dan modal jangka panjang. Modal jangka pendek itu hutang dagang, piutang, dan persediaan. Sedangkan modal jangka panjang itu pinjaman jangka panjang dan modal kita sendiri atau modal ownernya. Nah, saham itu bisa loh dilihat perbedaannya. Ada saham investasi biasa saja atau saham preferensi. Dapat dilihat di PPT-nya perbedaan sahamnya. Saham investasi biasa itu termasuk pada saham paling berisiko. Karena ketidakpastiannya gitu, kenapa dia disebut dengan berisiko. Nah, terakhir yaitu obligasi. Obligasi adalah surat berharga perjanjian antara pemilik perusahaan dengan para investornya. Obligasi itu dapat dari sumber dari pemerintah, sumber dari pemerintah daerah, dan sumber dari perusahaan. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai rangkuman tentang materinya. Semoga semuanya paham tentang penjelasan singkatnya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.